Untuk sesi kedua temanya saya ganti, berarti temanya sesi kedua kita bahas sesi pertama tadi, yaitu keluarga seperti apa yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Saudara, lembaga pertama yang Tuhan bentuk itu ternyata lembaga keluarga, lembaga pernikahan. Sebelum ada lembaga apapun juga. Berarti kalau Yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta menetapkan bahwa lembaga pertama yang dibentuk adalah keluarga, maka keluarga ini adalah satu-satunya harapan Tuhan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia. Amin. Ini luar biasa, keluarga. Maka itu, perhatikan kalimat ini. Setan itu gak pusing dengan gereja. Setan gak pusing dengan ibadah, doa, gak pusing. Sebab gereja, ibadah, doa, KKR, seminar itu tidak pernah membuat setan marah, bingung, hancur, dan kacau. Gak bisa. Satu-satunya membuat setan marah, neraka berantakan, pekerjaannya hancur kalau keluarga itu harmonis. Ya. Karena ini lembaga pertama yang dia bentuk. Kita lihat dalam sejarah penulisan firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan betapa keluarga ini segala-galanya. Dia mulai dengan lembaga pertama, bukan negara, bukan pemerintah, bukan lembaga keuangan, lembaga kesehatan, pendidikan, keluarga. Dan terus berjalan. Keluarga pertama gagal, yaitu Adam. Dia tunggu sekian banyak tahun, ratus tahun. Akhirnya dia ketemu keluarga baru, keluarga Nuh. Masih ingat ya? Maka Nuh dipakai oleh Tuhan sebagai keluarga. Ya, nggak cari negara, raja, presiden, jenderal, tidak, keluarga. Kapal besar selesai, banjir surut, maka 4 keluarga keluar dari kapal itu. Coba baca Kejadian 6, Kejadian 9 ayat 1. Coba baca. Ini sama persis yang Yahweh katakan untuk keluarga Adam di Kejadian 1:28. Kejadian 9 ayat 1. Ayo baca, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Yahweh memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kalimat firman ini sama persis dengan Kejadian 1:28. Dan Yahweh memberkati mereka dan berfirman beranak cucu. Saudara, di Kejadian 1:9 ini yang gereja bisa pakai. Kalau ada keluarga yang sudah tua usia pernikahannya tapi belum pernah diberkati, lakukan perintah ini. Nanti menurut ayat ini, Nuh dan anak-anaknya waktu menikah sudah diberkati belum? Ragu-ragu? Belum. Kenapa? Karena generasi itu generasi bengkok. Coba baca Kejadian 6 ayat 8. Manusia hancur zaman itu, betul ya? Ingat, 8, 1, 2, 3. Ya. Nuh udah punya siapa? Ayat 9. Inilah riwayatmu. Nuh adalah seorang yang benar yang tidak tercela di antara orang-orang zamannya. Berarti sejamannya bercela. Jadi Nuh nggak sempat diberkati. Sem, Ham, dan Yafet juga tidak. Maka itu begitu banjir selesai, ada generasi baru, Tuhan memberkati. Warga bukan? Ya. Tapi gagal lagi sampai ini. Cari lagi keluarga. Muncullah Abraham dari Ur. Dan rasakan ikuti kira-kira dalam seminggu atau 10 hari ini, ya di sosial media ramai. Orang-orang Islam sedang perang sendiri karena menemukan fakta bahwa Abraham itu bukan orang Arab. Bukan.
Maka itu keturunan Habib sudah dikoncek habis hari-hari ini. Dan itu luar biasa. Nah, jadi dengan penemuan ini mereka menemukan Abraham itu Nabi Ibrahim itu dari Sur, daerah Irak sekarang ini. Nah, biar mereka bingung sendiri. Nah, ketika Tuhan menemukan keluarga yang berikut setelah Adam, setelah Nuh, Tuhan nggak mau cepat-cepat punya anak, diuji dulu. Istilahnya Tuhan sudah kapok dan tobat, kami cepat punya anak tapi rusak semua. Untuk Nuh, untuk Abraham diuji berapa tahun gitu ya, sampai Ishak lahir. Wah, Tuhan temukan dan terus dalam sepanjang sejarah penulisan Alkitab, Ishak lahir, lalu Yusuf lahir, Musa, semuanya sampai ayat terakhir Perjanjian Lama, Malaki 4 ayat 6. Secara keluarga lagi dari kita sudah baca. Bapak-bapak bertobat, sayangi anak-anak. Begitu kita buka Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 1 tentang apa? Ayo. Silsilah. Yang lain ini tentang apa? Matius 1 ayat 1 tentang apa? Silsilah. Bicara keluarga. Mujizat yang pertama Yesus buat nikah. Kenapa? Keluarga. Dan terus sampai Matius 19 pernikahan anak domba keluarga. Keluaran 2 ayat 1. Keluaran 2 ayat 1. Maka itu saya punya kalimat yang jelek, tapi tetap harus ngomong. Anak-anak muda dengar, awas kamu asal kawin asal beranak saja, bareng tobat. Setuju ya kalimatnya harus disampaikan. Jangan asal kawin asal beranak. Tentang apa? Ayat 1 Keluaran 2. Ayo. Tegas membaca semangatnya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lahirlah Musa. Nah, lihat pasal 1, kok usah dibaca. Keluaran pasal 1 itu menjelaskan tentang penderitaan Israel di negeri Mesir. Betul nggak? Hancur 400 tahun. Unik apa kita? Begitu Israel dijajah, begitu Israel mengalami kehancuran, penderitaan, yang dicari itu keluarga. Seorang laki-laki menikah dengan seorang keluarga Lewi, menikah seorang perempuan keturunan keluarga. Jadi Tuhan harapkan Musa yang menyelamatkan. Ini keluarga. Hakim 13. Sekarang kita baca ayat 1-nya. Tadi tentang ayat 2-nya ya. Ada apa di Israel hari ini? Hakim pasal yang ke-13 ayat 1. Ada apa hari ini di Israel? Baca 1, 2, 3. Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. 40 tahun namanya. Kalau Keluaran 400 tahun. Peristiwa Hakim 40 tahun. Siapa yang dicari oleh Tuhan? Ini ayat 2. Hakim 13 ayat 2. 1, 2, 3. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Ini salah satu cara belajar. Saya pertama kali diajar Roh Kudus saat ini, saya itu tertawa, maka saya coba renungkan. Ada hubungan nggak? Ada sambungan nggak? Kotak atik gandok nggak? Antara bangsa menderita dan keluarga mandul? Nggak ada. Ada hubungan nggak? Siapa saya tanya? Nggak ada. Lain loh, keluarga mandul harus menderita. Sebenarnya nggak ada hubungan. Tapi di sini kita melihat untuk menyelamatkan bangsa ditekan oleh musim 40 tahun, Tuhan cari keluarga. Para penyelamat harus lahir. Lahirlah si Musa. Benar apa enggak? Ya. Alkitab ini nulis keluar. Maka itu yang mau menikah, perhatikan konsep ini baik. Tahun 96 sempat kira-kira April kalau nggak salah. Saya lagi santai di rumah, panas, ngabirin panas. Itu jam 2 siang kira-kira.
atau Roh Kudus gerakan saya untuk ke asrama. Saya bilang, Bapak, anak-anak sedang tidur sampai jam 2. Biasanya kalau saya ke asrama, sama dengan anak-anak, guyon, cerita, semuanya. Saya dengerin anak-anak itu ngoceh macam-macam. Ini jam 2 siang. Ngapain? Tapi Roh Kudus sesak, kamu ke salib. Ya udah, saya berangkat ke asrama, dan betul tidur. Ya, saya cuma doakan mereka, letakkan tangan di kepala mereka. Saya keluar, saya ngomong sebentar dengan guru-guru, pengasuh, saya balik ke rumah. Nah, biasanya kalau Tuhan nyuruh saya sesuatu, dia pasti mau berfirman. Saya duduk di lantai, punggung kepala saya sandaran di dinding, kaki saya selonjor, ada Alkitab di samping saya. Saya bilang, Papa, saya siap. Papa mau ngajar saya apa? Nggak ada suara apa. Cuma saya bisa menikmati apa itu hadir. Terima kasih. Tiba-tiba dia suruh, Daniel, kamu baca Rut pasal 4 mulai ayat 8. Bukan. Rut pasal 4 ayat 8. Nah, apa judulnya? Rut 4 ayat 8 ya? Apa judulnya? Rut menjadi jual. 4 ayat 8. Iya. Apa saya sekolah? Engkau saja yang memberinya. Bukan. Ayat 12. Yang terakhir, Rut terakhir ada berapa? Itu ada ayat 4. Ayatnya. Keturunanmu kira-kira menjadi seperti keturunan Peres itu. Bukan. Nah, lihat dulu. Silsilah Daud. Nah, itu loh. Itu ayat berapa? Ayat 18. Oh, 18. 8. Nah, itu kan saya tanya background terakhir. Apa? Silsilah Daud. Baca. Ini semuanya. 1, 2, 3. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Amminadab. Amminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Begitu saya tertawa. Maka itu dengan papa itu akrab, saya nggak usah cari ini. Saya tertanya, Papa, pendeta siapa bisa khotbah? Bukan cuma satu ayat, tapi satu perikop, cuma nama orang memperanakan, Ayo mau khotbah. Lu ngerti nggak pertanyaan? Lu saya tanya. Ini mau dokter teologi pun, itu mau khotbah. Nama orang memperanakan. Nah, ketika saya tertawa, karena Papa tahu sebetulnya nggak tahu. Tiba-tiba ada suara halus. Daniel, kamu itu hanya untuk aku mencari Daud supaya lahir juru selamat. Aku menunggu berapa generasi. Ingat ya, tadi sedang disantai, saudara, kaki selonjor, begitu menyatu, saya bangun, saudara. Saya sirih, betul juga. Itu berapa generasi? Ayo ke depan. Kaca seperti itu, ya itu. Tuh, siapa? Peres, Hesron, Ram, Amminadab, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. 11. Saya nangis. Hanya untuk mencari satu orang supaya rencana kekal untuk dunia itu terjadi. Papa perlu 10 generasi. Kalian juga. Oh, saya gerung, istilah Jawa bilang. Saya meratap menangis. Kenapa? Sudah dipersiapkan 9 generasi. Baru muncul generasi 10 tahun masih gagal. Bayangkan, apapun tanpa persiapan hancur. Tolong catat firman. Mungkin ada pendeta bisa khotbah
dengan mengerti 10 nama ini apa silakan. Yang lebih penting adalah betapa pentingnya keluarga untuk menyelesaikan rencana Tuhan di dunia. Ingat. Maka itu pernikahan membentuk keluarga harmonis, jadi keluarga bahagia, itu kebencian setan. Sebab papa mama yang rusak, anak-anak pasti rusak. Maka kalau anak-anak rusak, kenapa? Warnanya aja gitu. Oh. Kalau anak-anak rusak, komunitas pasti rusak. Kalau komunitas rusak, kota rusak, negara rusak. Satu negara rusak, negara kedua rusak, karena anak-anak rusak, dunia rusak. Dan dengan hal ini, catat, iblis berkasa. Mengerikan sekali. Maka itu mulai hari ini, saudara, betapa pentingnya membentuk rumah tangga yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Maaf, saya ulangi lagi, nggak asal kawin, nggak asal beranak satu. Tapi punya tujuan, punya konsep yang benar tentang keluarga itu sendiri. Yang Tuhan cari, yang Tuhan rindukan secara luar biasa. Ngerti ya? Hebat firman ini. Ya. Begitu luar biasa. Nah, kembali ke istilah cinta. Ingat kemarin kita belajar, cinta itu nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada bentuk. Tapi kalau masuk ke hidup seseorang, bisa yang marah bisa jadi gila. Betul nggak? Ya. Maka itu hati-hati dengan cinta. Tuhan ciptakan itu untuk manusia bisa hidup dalam kebahagiaan, tapi setan merusak dan menyalahgunakan. Maka jadi kacau luar biasa, kengerian yang terjadi dan dibuat oleh iblis itu. Saudara, keluarga tidak pernah Tuhan janjikan untuk cocok, itu nggak pernah. Ingat kemarin kita belajar, kalau ada orang maksa mau menikah dengan yang cocok, harus menikah dengan mayat. Jangan lupa menikah dengan mayat baru cocok. Saya sebelah sini bertanya, ini jam sini apa? Di rumah berdua. Jadi kita siapkan diri baik-baik untuk membentuk keluarga yang benar, keluarga yang menghadirkan Tuhan di dunia ini. Dan lihat ayat yang berikut, bagaimana keluarga itu segala-galanya. Mazmur 128. Mazmur 128. Oleh judulnya apa? Lihat. Berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Senang nggak rumah tangga kita diberkati? Nah, siapa pemegang kunci berkat atas rumah tangga? Ayat ini mengaturnya luar biasa. Ayat 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Siapa? Kita belum tahu. Cuma berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Siapa mereka? Ayat 2. Apabila engkau beribadah, berbahagialah engkau mengenai keadaanmu. Hebat. Berbahagialah. Baiklah keadaanmu, hasil kerjamu kamu bisa nikmati. Cuma tetap belum tahu ini siapa. Ayat 3 menjelaskan. Istrimu. Berarti ayat 1 dan 2 tentang siapa? Suami. Suami. Ternyata kunci berkat dalam keluarga bukan di tangan istri, tapi di tangan suami. Lalu istri apa peranannya? Lanjut ayat 3, 1, 2, 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, hebat sekali. Siapa yang bisa menjelaskan tentang istri pohon anggur, anak pohon zaitun? Saudara,
Saya nggak tahu siapa yang nulis, tapi saya pernah baca sebuah tulisan yang sangat bagus. Dan saya pakai tulisan itu sampai hari ini. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia yang bisa menerangkan dirinya sendiri dan tidak perlu bantuan buku yang lain. Maaf, dengan kalimat itu saya pegang. Saya belajar di seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal di Magelang. Gerejanya masih ada di Ponegara nomor 13. Pendeta Yesaya Sunarso. Itu hamba Tuhan luar biasa, saya sangat hormat saudara. Itu keluarga hamba Tuhan yang saya pernah tahu tidak pernah memakan obat apapun. Pernah suami istri bocoran naik motor, jatuh dua-dua gegar otak, nggak pakai obat, nggak mau ke rumah sakit. Mati biar mati, imannya luar biasa. Nah satu hari saya lagi di kamar dengan Yeremia almarhum, saya masih ingat ini. Nah Yeremia lagi belajar di meja, ada Alkitab, ada konkordasi, ada buku teologi yang lain. Ini Pak Narso ini masuk, saya lagi layar-layar, lagi tiduran. Begitu Pak Narso masuk, ya Yeremia itu nama kecilnya Karim, dipanggil Rim. Singkirkan buku ini semua, saya tahu. Dia lempar semua buku yang bukan Alkitab. Saya jadi bangun, kok kamu marah-marah kan? Nah dia bilang, jangan menyandingkan kitab ini dengan kitab-kitab yang lain. Kamu tahu apa lafal kalimat Alkitab itu bahasa Arab? Dia memang ngerti. Kitab artinya segala-galanya. Jadi semua kitab-kitab yang lain itu sumbernya dari Alkitab. Sejak itu saya belajar. Saya baca banyak buku teologi banyak, tapi saya tidak pakai untuk belajar. Nah, siapa yang bisa menerangkan istrimu seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti pohon zaitun segala macam? Enggak usah cari buku lain. Tunggu. Suatu hari nanti, saudara baca kitab Yesaya, nggak ngerti, nggak usah buka yang lain. Tunggu, nanti kita Bayu bisa menjelaskan. Saudara baca kitab Kejadian, suatu hari saudara nggak ngerti. Tunggu, nanti kita Lukas bisa menjelaskan. Nanti nggak dijelaskan. Nah ternyata untuk tahu pohon zaitun dan pohon anggur, adanya juga di Mazmur. Baca Mazmur 104 ayat 15. Nah ini caranya. Kita belajar Alkitab. Cari di Alkitab itu sendiri. Jadi tolong pegang konsep ini. Alkitab adalah satu-satunya buku yang bisa menjelaskan, menerangkan dia sendiri. Bagi Alkitab juga. 104 ayat 15. Baca. Apa itu pohon anggur? 1, 2, 3. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karenanya. Dan itu aja. Karena gandumnya kita nggak bahas. Ternyata fungsi anggur itu membuat gembira. Oh, baru tahu. Jadi suami kunci berkat, istri kunci kebahagiaan. Dan ternyata bisa dibuktikan dari hidup sehari-hari. Maaf ya, maaf, perhatikan. Kalau kita berkunjung ke rumah orang yang kita belum kenal, maaf ya, rumahnya itu rapi sekali, walaupun nggak kaya. Atau sebaliknya, kita berkunjung ke rumah orang, wah mewah rumahnya. Kalau swasta rumahnya berantakan, nggak teratur. Nah, langsung kita mikir tentang siapa? Istri. Istri. Soalnya golongan istri, pasal. Betul nggak sih? Istri itu nggak tahu nikah dari mana. Dunia tapi tidak. Ternyata tidak. Jadi suasana rumah kepada rumah dengan istri, berkat di tangan suami. Anak-anak seperti pohon zaitun. Menurut 104 ayat 15 zaitun itu adalah muka yang bersih. Ininya, dan itu obat. Papa yang enggak takut Tuhan, mama yang enggak buat bahagia, anak-anak jadi penyakitnya. Hebatnya Alkitab ini, anak-anak jadi penyakit. Maka itu semua orang tahu, hampir 80% penyebab anak-anak masuk penjara
penjara itu karena kejahatan orang tua. Catat itu baik. Jadi firman ini dahsyat sekali. Maka Tuhan minta supaya semua kita menjaga keluarga kita, menjaga keharmonisan kita, karena surga akan hadir di sini. Lanjut 128 ayat 5. 5 belum selesai. Belum dibaca ya. Ya, 1, 2, 3. Ayo baca. Yang lain baca dong. 128 ayat 5. 1, 2, 3. Mana suara yang lain? Ulang. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan jiwa, Ya. supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem tersebut dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera atas keluarga yang suaminya takut akan Tuhan, yang istrinya jadi pohon anggur. Maka kita akan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Siapa itu? Sholat. Anak-anak dari anak-anak kita itu siapa? Cucu. Jawaban kita. Itu luar biasa. 3 generasi. Saudara, di dunia ini hanya orang Yahudi yang menerima sebuah warisan kekal dari surga. Akulah Yahweh Abraham, Yahweh Ishak, Yahweh Israel. Ternyata dalam tradisi Yahudi, sebentar sama nama Sulis. Sulisnya mau menikah. Sulis takut akan Tuhan. Dalam menikah memberkati mereka anak-anak. Lahir anak pertama namanya misalnya Yosua. Yosua dididik oleh Sulis untuk takut akan Tuhan juga. Dan setelah Yosua besar, dia menikah, punya anak, cucunya Sulis namanya Yohanes besar. Dan Yohanes pun ditulis dijaga oleh Yosua untuk takut akan Tuhan. Maka tetangga-tetangga dan orang-orang sekitar berhak untuk melihat itu yang disembah oleh Sulis, yang disembah oleh Yosua, dan disembah oleh Yohanes. Itu Tuhan yang jawab itu orang. Bagaimana keturunan kita? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ijazah terbaik buat papa mama itu adalah hidup anak-anaknya. Renungkan, saya ulangi. Ijazah terbaik buat orang tua adalah hidup anak-anaknya. Ya, setuju. Ya, maka itu Mazmur 128 ini nggak main. Berbahagialah keadaanmu, baiklah, maka kau akan melihat anak-anaknya dan anak-anak. Berkatilah keluarga manusia. Ini yang dimaksud. Satu hari harus menikah, punya anak lagi, namanya Timotius. Maka orang menyebut Timotius pun dididik oleh Yohanes takut akan Tuhan. Lihat itu tuannya Yosua, lihat tuannya Yohanes, lihat tuannya Timotius, dan terus begitu. Hebat sangat. Jadi ukuran keluarga kita sampai generasi ketiga itu tetap takut akan Tuhan atau tidak. Ya. Ini ukuran saudara yang Tuhan cari. Tuhan sebut inilah prioritas. Karena kita membawa generasi yang setelah kita ini itu benar-benar takut akan Tuhan. Amin. 2 Timotius 1 ayat 5. Nah, ada tulisan seperti ini. Saya cepat baca. 2 Timotius 1 ayat 5. Maka itu keluarga kita cek, kita tes bagaimana keadaan keturunan di bawah kita ini. Udah? 1, 2, 3. Sebab 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat. Ayo ulang. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan diam ibumu itu hidup yang juga di dalam dirimu. Saudara, inilah keluarga. Papa mama jangan warisan kekayaan. Setuju? Ya. Anak-anak biasanya baik, tapi mantu-mantu itu loh. Padahal bisa ribut nggak? Ya. Nah, tapi menurut firman ini wariskan iman untuk anak cucu kita. Amin.
Jadi ketika Tuhan memberikan Timotius kepada Paulus untuk dididik jadi anak rohani, nggak tahu bagaimana ceritanya, ternyata Paulus kenal neneknya dan kenal ibunya. Dan ternyata Paulus lihat neneknya itu gimana luar biasa, ibunya luar biasa. Lalu Paulus berkata, pantas hidupmu seperti itu, karena menerima warisan yang luar biasa dari 2 generasi di atasnya. Jadi 3 generasi ini penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kita mengajarkan itu kepada anak cucu. Ada yang mau tanya sampai sini? Yuk. Ya. Mungkin supaya kalau kita mau belajar dari generasi pendahulu kita, kebanyakan kan kita mengevaluasi, kita cenderung meniru, tetapi dua-duanya antara panggilannya, tetapi juga sisi negatifnya. Karena di dalam proses generasi sebelumnya mengerjakannya itu selalu ada sisi negatif yang menyertai musik. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita yang menyadari bahwa kita juga mewarisi keduanya, mengeliminasi untuk anak-anak kita kecenderungan itu. Gampang mengampuni. Yang jelek jangan ditiru. Yang jelek jadikan itu pelajaran. Aku jangan seperti ini. Karena kita nggak bisa membawa sisi negatif dalam hidup. Itu pasti akan ada. Terkadang itu, misalkan gini, ada bagian itu bukan pemarah, tetapi yang negatif lah. Iya, ya, tidak serius. Iya, ampuni. Dan jangan ditanggung. Ya. Satu istilah dalam kehidupan, kalau kita bisa melihat orang bersalah, itu pelajaran baik buat kita untuk kita nggak ngikut salah. Saya kasih contoh. Iya. Bapakku itu pelayan Tuhan yang baik. Saking lembutnya gampang diakan. Ya. Itu membaca cek. Akibatnya saya agak berbalik. Ya apa-apa, pokoknya jangan diikuti dan dibaca. Ya, jangan diikuti. Dan kita baca. Sekali-sekali pakai filosofi hidup. Kalau kita melihat ada orang salah, terima dan bicara pelajaran. Aku coba yang memudah. Ya, kalau lihat ada ayat penemu seperti ini, ya sudah jangan diikuti. Tapi kita nggak bisa protes juga, nggak usah terjadi. Jelas? Ada yang lain? Ada yang nulis di Zoom, Instagram, Facebook? Ada, saya Pak. Ada. Benar Pak saya. Kenapa? Saya Pendeta David. David Srianto. Oh, ini bapaknya ini. Oh ini. Iya, Pak David, seperti Saya malu Pak. saya Dengan apa yang Malu. dikatakan Pak. Tidak dengar Pak. iya. Dengar. Ya. Nah, saya malu dengan yang dikatakan Pak Daniel. Malu dengan dikatakan. Iya, Pak David, malunya gimana? Karena ijazah orang tua itu anak-anaknya. Iya. Ibuku buta huruf Pak. Tapi aku iso S2. Tapi anakku malah ora iso S2. Piye ngono Pak? Ya. Sekarang putu yang diurus. Kalau generasi kedua kita gagal, maka kita punya harapan generasi ketiga, Pak David. Harapan begitu. Ya. Kalau jadi anak-anaknya bingung kok. Aku yang mikir kono Pak. Kenapa? Aku mikir kono. Oh ya, betul. Monggo Pak David supaya cucu-cucu jadi orang hebat. Wah, Terima kasih. Saya memang berambisi putuku iso minimal S2. Mimpi Minimal S2. Siap. Bagus. Minimal. Iya. Untuk saya 8 Pak. Ya. Siapkan Karena mereka. saya 3 laki-laki, tapi mantuku wedok kabeh. Ya pasti toh, Pak.
Wah, ini kita belajar Pak David ini ya baton senior, bisa rendah hati seperti ini ya. Terima kasih Pak David, kami belajar kerendahan hati Bapak. Puji Tuhan. Ya. Ada yang lain? Ya, makasih Ya, Pak. sama-sama. Ada yang lain? Kalau ini nih, kalau orang menikah kan biasanya kan tadi itu ada suatu kesepakatan ya. Ya wajib. Ya wajib. Tapi kalau orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk punya visi, misalnya salah satunya pasangan itu punya visi, apakah yang pasangan satunya itu Akan diberitahu Tuhan. Pasti akan diberitahu. sama-sama menghidupi visi? Iya, otomatis. Maka itu bagi yang belum menikah, saya punya kalimat ini. Menikah itu gak cuma dengan fisiknya, tapi kita harus menikahi visinya. Amin. Jadi begitu. Kenapa? Itu yang kami alami. Kenapa saya takut menikah? Karena saya belum ketemu seorang calon istri yang mau menikahi visi saya. Visi saya adalah visi hidup selalu pas-pasan dan sering miskin. Susah cari istri yang mau diajak miskin terus. Tapi luar biasa istri saya itu hebat dan orang tahu. Jelas ya? Oke, ada lagi? Ayo. Ada lagi kalau baca yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram, ada yang nulis? Yang di sini, silakan tanya. Kenapa yang di Zoom? Yang di Zoom ada yang mau tanya? Pak David lagi. Pak David mau tanya lagi? Ya, cukup. Puji Tuhan. Baik, kita lanjutnya. Kita lihat ayat yang berikut. Ini cara Tuhan mengatur keluarga kita, mengatur rumah tangga kita dengan peraturan yang sangat sederhana, tapi dampaknya itu besar sekali. Oke, kita lihat 1 Tesalonika 2. Peranan mama dan peranan papa. Kita lihat ya, 1 Tesalonika pasal 2. Dan ini pun yang dirusak oleh iblis. Ayat 8, 1 Tesalonika 2 ayat 7. Ya 7. Baca 1, 2, 3. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Ada 3 fungsi mama. Ramah, mengasuh, merawat. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah kepada kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Nah, yang keempat itu menyayangi, bahkan berani bagi hidup. Ya, perhatikan ini baik-baik. Saudara, ini 4 fungsi mama. Ramah, mengasuh, merawat, dan menyayangi. Hamba-hamba Tuhan, walaupun kita lagi harus tetap bisa berfungsi seperti mama untuk orang-orang yang mempercayakan kepada kita. Ini luar biasa. Ayat 10. 1, 2, 3. Kamu adalah satu pendengar antara kamu yang percaya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Jadi untuk Bapa ada 6 fungsi. 3 yang pertama di ayat 10, saleh, itu takut Tuhan. 2, adil. 3, Tak bercacat. Ayat 11. Kamu Terus kan kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu, yang keempat menasihati kamu, dan yang kelima menguatkan hatimu, menguatkan hatimu. Terus yang dan membimbing menguatkan hatimu seorang demi seorang. Baca lanjut. Oke. Ini 5 fungsi yang pertama.
Ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Yang keenam, tambahkan kata mendisiplin. Nah, coba saudara buat tabel. Mama ada 4 fungsinya. Catatnya ayat 7 dan 8. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Papa ada 6. Saleh, takut akan Tuhan, adil, tak bercacat, artinya nggak boleh salah, nggak boleh salah. Yang keempat, menasihati. Yang kelima, menguatkan hati. Yang keenam, mendisiplin. Saudara, saya lupa, kira-kira tahun 70-an Roh Kudus beri pengajuan ayat ini saya sampaikan. Oh iya. Jadi sebelum Rasul Paulus kata tidak ada manusia di dunia pernah mencatat, menulis siapa mama, siapa papa. Jadi tulisan ini literatur yang tertua yang pernah manusia temukan. Nah, sejak tulisan ini ditemukan, maka sejak hari itu sampai hari ini dunia selalu mengacu pada tulisan-tulisan ini tentang mama dan papa. Dan itu sangat luar biasa. Ayat 7, 8 itu mama dan ya yang 10 sampai 12 itu papa. Ada fungsi papa. Oke, saya mau tunjukkan fakta ini. Ini mengagetkan sekali. Waktu kita masih kecil, ibu kita bisa salah pada kita? Bisa. Bapak kita juga bisa. Saya tanya, itu aneh sekali. Anak bangsa apa saja, anak keluarga agama apa saja, ternyata punya konsep fungsi yang ketiga. Bapak itu nggak boleh salah. Saya tanya, buat kita anak-anak waktu masih kecil, kita lebih mudah, lebih cepat memaafkan bapak dan ibu. Nah, siapa beritahu? Nggak ada. Tapi ada. Ini firman tertulis. Wih, dahsyat sekali. Jadi konsep fungsi ketiga dari bapak begini. Anak-anak punya sebuah fakta. Mama, silakan salah, kami terima. Tapi awas bapak. Saya kaget. Maka itu keluarga yang benar untuk kita tata dengan baik fungsi. Bapak, kita nggak boleh salah. Kalau salah harus minta maaf kepada anak-anak kita. Bapak salah. Waduh, ini luar biasa. Nasihat. Di tengah siapa nasihat tadi? Bapak atau mama? Baca. Nasihat di tengah siapa? Baca lihat kita jadi saya. Bapak nasihat di tangan siapa? Bapak. Saya tanya, ini fungsi keempat. Apa yang terjadi dengan seorang manusia dalam usia pertumbuhannya dia nggak punya penasihat? Jadi apa itu orang? Iya. Merusak. Nah, ini fakta. Waktu kita masih kecil, anak-anak lebih senang minta nasihat ke mama atau ke papa? Itu aneh. Kenapa anak-anak lebih suka minta nasihat ke mama? Sebab mama bisa dimanipulasi. Kenapa mama nggak pernah tegas memberi nasihat? Karena mama tahu susahnya mengandung dan sakitnya melahirkan. Itu buat mama nggak bisa tegas. Saudara, dan setan berdas. Karena para penasehat sering dibuat nggak pulang. Berarti kan? Jawab iya kan? Iya. Ketika anak-anak di usia rawan, butuh penasihat, nggak pulang-pulang. Akhirnya mama yang tidak punya otoritas menasihati. Jadi apa ini anak-anak? Ngeri sekali. Itu papa-papa, mama-mama perhatikan. Dari 4 fungsi mama dan 6 fungsi papa, maaf, siapa pembentuk karakter? Siapa pembentuk karakter? Apa yang kita bentuk karakter? Ayo kali ini kita mulai sadar. Ini
Inilah cara kita menata keluarga kita. Inilah keluarga yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Fungsi kelima Bapak apa tadi? Menguatkan hati. Bicara dengan dunia orang muda, ada istilah aku nggak pede kamu itu. Apa itu kata pede? Percaya diri. Artinya Minder. Tidak yakin, pelin-pelan, takut mengambil keputusan. Ternyata itu pengaruh apa ketika kita masih kecil. Siapa pernah mengalami ini ya? Ayo. Takut berkelahi dengan teman. Takut di depan rumah jadi berani. Kenapa? Jago kandang. Ini ada jagoannya. Papa, jangan remehkan kalimat ini. Ketika anak masih kecil, kamu bisa. Coba kamu bisa. Berarti enggak? Itu kalimat yang luar biasa. Seorang anak, dia jadi berani untuk mengambil keputusan. Dukung anak-anak. Bahkan saya meneliti hal-hal yang sangat sederhana, tapi penting hasil. Kalau anak-anak kecil, tergantung fisiknya ya. Ada 3 tahun, coklat yang gede. Nah, tapi yang fisiknya kecil. Kalau lagi main dengan bapaknya, itu dilempar. Nangis atau minta lagi? Aneh sekali. Tapi saya tahu mamanya ribut dan pada mamanya. Ya tiba, enak aja. Ternyata buat anak-anak yang dibuat papanya seperti itu, dia membuat percaya dirinya tuh. Amin kan suara ini luar biasa dari apa? Kenapa? Lalu dia jadi gede, melambrung. Dan akhirnya kitab itu maka kita bisa melihat fakta yang luar biasa. Ayat 12 berkata, minta dengan sangat supaya kamu hidup seperti yang Tuhan inginkan. Contoh. Dan keluarga-keluarga Kristen, kalau anak-anak malas ke sekolah minggu yang ribut siapa? Mamanya atau bapaknya? Mamanya. Padahal harusnya bapaknya, bukan mamanya. Bapak itu mendisiplin, minta dengan sangat. Dan salah satu cara disiplin yang paling bagus, disiplin diri bapak dulu, anak akan melihat. Setuju kalimat ini? Betul. Ini yang Tuhan inginkan di antara kita semua. Maka kalau keluarga kita hidup menggenapi firman Tuhan, hasilnya itu luar biasa. Amin. Ya Pak tidak? Maka itu mulai hari ini kita baca Alkitab, temukan kebenaran-kebenaran yang berguna untuk hidup kita sehari-hari. Dan itu hasilnya sangat luar biasa. Maka bagi yang baru pertama kali tahu saya, dalam cara saya mengajar begini, saya ingin berbagi. Pokoknya buang konsep teologi dalam belajar Alkitab dan menyampaikan kebenaran. Karena konsep teologi itu membuat Alkitab jadi barang yang sulit dimengerti. Karena logi, pakai logika, nggak ngerti. Roh, firman ini oleh roh, bukan oleh logika. Kalau logika kita nggak akan bisa menemukan. Tapi itu saya dapat tulisan yang bagus sekali. Saya nggak tahu siapa yang nulis karena tidak ditulis namanya. Saya dapat dari salah satu grup. Pak, sebentar Pak. Ini yang IG. Itu kan Papa warnanya gelap dari tadi. Eva nggak ngerti setting. Oh, tunggu. Enggak belum. Jadi nanti apa namanya pakai topi gitu. Oh iya tuh, jangan kepencet yang itunya. Tadi dari tadi itu. Enggak pegang ini udah begitu. Oh, lo nggak bilang kamu. Sorry. Nih, ya. Nah kepencet lagi. Ini aja pencet yang ini. Okay. Oh, enggak. Mana ya? Iya ini sudah. Udah. Ya. Ya saya akan baca satu tulisan. Saya nggak tahu tadi pagi itu siapa yang nulis ini. Saya dapat kiriman dari WA.
sekali. Bentar ya. Soalnya di sini kamu sharing ya untuk di sesi ini. Maaf, ada di HP yang satu. Maaf. Jadi terus gini, setan itu ahli teolog yang paling ulu. Setan. Kenapa? Karena setan itu percaya Tuhan, tapi nggak mengakui dan macam-macam. Saya ada tulisan. Oke. Ini bagian yang terakhir supaya saudara dalam hidup kita membentuk rumah tangga, membentuk keluarga itu jadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka ayat ini supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan karena keluarga. Yohanes 2 ayat yang kelima. Jadi membuat keluarga kita bahagia harmonis ternyata sederhana sekali. Yohanes 2 ayat yang kelima. Baca 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, yang belum tahu kan kaget, apa hubungannya? Masih ingat tuh kisah itu? Ya. Warga yang baru pengantin, kehabisan anggur. Ya, kita ingat tadi Mazmur 128, 104, anggur itu adalah yang membuat kesukatan. Nah, apa artinya baru menikah kehabisan anggur? Kehabisan bahagia. Jangan cari yang lain. Lakukan ayat ini. Apa saja yang Yesus suruh. Terus ya, apa saja yang Yesus suruh lakukan. Buatlah itu. Maka bagi yang tak kena dosa itu pernikahan itu. Apa saja, pokoknya Tuhan Yesus ngomong apa saja, kerjakan itu. Sederhana? Iya. Sederhana. Yang nggak menurut itu yang kurang ajar. Ayo kita mulai. Tuhan memberkati kita semuanya. Tadi yang keluarga yang merindukan. Amin. Haleluya.